Tes tes cek. Oke, nah ya kalau eh suara aku jelek, ini bisa tolong dikabarin aja ya teman-teman ya. Iya ini aku jadi sapi dulu, karena kalau malam di rumah aku itu em, ya cahaya jelek ya, jadi kayak dibanding gelap-gelapan gitu ya. Jadi ya udah aku jadi sapi aja teman-teman ya. Oke, nah seperti yang aku bilang. eh kita pada malam hari ini bakal coba ngelanjutin ya teman-teman ya untuk materi tentang diagram Venn di mana aku sekarang bakal lebih ke fokusnya tuh ke aplikasinya gitu ya teman-teman ya. Karena kan diagram Venn ini nanti ketika di soal khususnya sebenarnya di penerapan matematika sih. Di penerapan matematika itu dia bentukannya udah soal cerita. Dia kayak nanyanya ada jumlah, ada apa segala macem, lalala. Itu nah aku mau coba untuk yang ngajarin lah secara fungsinya itu diagram Venn itu kayak gimana. Nah, karena kan sebenarnya kan kita kan eh apa namanya ya belajarnya kan harus berdasarkan tujuannya apa gitu ya kita belajar ya. Nah, karena kalau nggak kayak gitu di soal itu dia kadang emang nggak nunjukin kayak oh ini konsepnya tuh pakai diagram Venn enggak. Tapi apa namanya ya dia langsung nanya gitu. Kayak ada studi kasus tapi bisa aja ya kita nggak notice kalau itu harus pakai diagram Venn. Nah, di sini aku juga mau ngajarin perspektif dikit gitu ya terkait sama diagram Venn ini karena diagram Venn ini berhubungan sama peluang. Nah, ada yang udah pernah belum diagram Venn itu dia berhubungan sama peluang? Apa baru denger tuh hubungannya tuh? Nah, jadi iya betul. Jadi sebenarnya diagram Venn ini dia tuh pasti kalian di soal peluang pernah nggak ketemu kayak ya katakan ini peluang A tapi nggak B gitu. Ya nggak? Kayak katakan iya nih ibu memasak tapi apa gitu ada syaratnya kan. Nah, itu eh yang makanya yang bakalan coba aku bahas lebih ke fungsi-fungsinya ya teman-teman ya. Nah, jadi ya kayak gitu aja buat pembukanya. Jadi ini kita langsung mulai aja ya teman-teman ya untuk sesi belajarnya. Bentar udah di record kan ya? Oh ya, udah. Oke deh, nah ini kita mulai aja. Nah, ya pastinya aku udah minta kalian semua untuk ya minimalnya adalah paham dulu ya tentang konsep diagram Venn yang kemarin kelasnya udah aku bahas. Karena ini kita udah mulai naik level ya. Karena kayak dari segi konsep ya udah aku udah nggak bakalan coba bahas lagi kayak yang dicoret-coret gitu. eh udah nggak gitu ya. Nah, kita bakalan fokusnya untuk ke sekarang aplikasinya gitu. Jadi ya udah ya ketika kita berbicara mengenai diagram Venn ya, oke. Oh ya, seperti biasa kalau misalnya ada kalian yang bingung atau nggak paham gitu ya, tolong tanyain sekecil apapun. Nah, kalian bisa langsung aja private chat ke akun Zoom aku ya, yang apa namanya, yang jadi sapi ini ya teman-teman ya. Jadi kalian private chat aja, karena aku di tab yang ngomong itu nggak bisa ngelihat komentar seperti biasa ya teman-teman ya. Iya, nah kita bakalan coba summary sedikit ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini aku bakalan coba untuk eh membuat ringkasannya dulu lah gitu ya. Nah, em, nah, jadi diagram Venn ini dia itu fungsi utamanya, ingat ya, dia itu adalah untuk sebenarnya adalah hal mengelompokkan gitu. Jadi ya ketika ada himpunan ya atau kelompok ya, oke. Nah, ketika ada himpunan, ada kelompok, em, dia bisa kita ya kelompokkan satu sama lain, oke. Di mana ya sebenarnya secara simple untuk si konsep diagram Venn ini dia seperti yang pernah aku kasih ya. Nah, ini kayak gini ya, oke. Dia tuh kayak yang merepresentasikan sebenarnya ada ya bagian-bagiannya ya, oke. Katakan ini ya udah
daerah ini adalah ya SpongeBob gitu ya. Jadi selama satu lingkaran itu dia isinya adalah SpongeBob. Oke. Nah, tapi ketika dia diiris gitu ya, digabungkan dengan Patrick gitu ya. Nah, dia bakal jadi ya udah bakal jadi ini ya, teman-teman ya. Oke. Jadi ada ya irisan, arti irisan tuh artinya ada yang merupakan ini dan ada juga yang merupakan ini. Oke. Jadi kayak ya gabungannya lah. Nah, ingat dia ada tiga kelompok ya, ada kelompok SpongeBob, terus ada Patrick, ada Squidward, ya kan. Nah, ketika mereka beririsan, ada nih yang overlapping atau yang double, ya kan. Nah, dia bakal jadi ya udah ya gabungan keduanya gitu, antara ya SpongeBob sama Patrick ya kan. Jadi Pak Bob, ya kan. Nah, ya udah ketika ada tiga-tiganya beririsan, artinya di titik tengah ini dia tuh ada komponen yang juga merupakan lingkaran satu, lingkaran dua, dan lingkaran tiga gitu. Nah, jadi di sini kita bakalan coba nge-summarize dulu atau ya secara kesimpulan dulu ya teman-teman ya. Bahwa ingat untuk konsep ya udah konsep adanya irisan dan gabungan ini ya udah ini adalah dia tuh yang melibatkan kayak ada ya komponennya tuh yang sama ya. Oke. Nah, yang sama. Nah, kalau gabungan ya udah dia digabung semua komponennya. Oke. Nah, kita bakalan coba ke ya contoh soal ini dulu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya dia ada himpunan, oke. Dia ada himpunan yang terdiri dari ada semestanya nih. Oke, nah himpunan semesta itu artinya kan semuanya ya, ya kan. Nah, di himpunan semesta ini ada 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, terus dia ada A, ada 5, 6, 7. Terus ada B, ada 6, 7, 8. Nah, kalau misalnya kayak gini, mana yang sama di antara A sama B? Ayo. Nah, A sama B, dia kan tuh ada yang sama ya teman-teman ya. Dari kedua ini kan. Yaitu yang sama antara A dan B itu adalah 6 dan 7. Oke. Berarti ya udah secara diagram Venn ya, kalau kita mau kelompokin ya jadi bentuk yang lebih ringkas ya kan. Ya udah ini ada dua lingkaran. Nah, yang ini ya udah ya satu lingkaran ini dia itu adalah ya udah punyanya si A ya kan. Yang satunya ini dia punyanya di B. Nah, berarti ya udah di bagian tengahnya yang juga merupakan A dan B itu adalah 6 sama 7. Oke. Nah, kalau misalnya aku tanya yang hanya A, hanya A berarti yang mana aja? Oke, yang hanya A berarti adalah 5. Nah, gitu ya. Oke. Nah, yang hanya A itu adalah 5. Nah, sekarang kalau yang hanya B, dia ada berapa? Ada 8. Sip. Oke. Berarti kalau kita gambarin, di sininya ada 5, di sini ada 8. Nah, ya udah. Ya, ini cara bacanya adalah ini semua itu punyanya A semua nih. 5, 6, 7 itu punyanya A. Nah, yang B itu 6, 7, 8. Tapi ada juga yang cuman A sama yang cuman B. Oke? Nah, dia kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, yang nggak termasuk di antara A dan B itu yang mana, teman-teman? Nah, dia adalah 4, ya kan? Ya udah, berarti di luar sininya ada 4. Nah, ya udah, ini kita kotakin, teman-teman. Nah, oke. Inilah himpunan semestanya. Jadi ya himpunan semesta itu adalah kayak ya udah kelompok yang paling besarnya lah ya, teman-teman ya. Yang jadi ya emang di luar semua gitu. Nah, di sini aku mau coba kaitin ke proses probabilitas gitu. Karena dengan apa namanya ya konsep diagram Venn itu bisa juga mempermudah untuk probabilitas. Nah, tapi kita bakal belajarnya pelan-pelan ya teman-teman ya. Oke. Sekarang di sini ini merepresentasikan adalah anggotanya.
Diagram Venn itu ada dua perspektif, teman-teman. Oke. Jadi Venn itu dia ada dua perspektif atau bagaimana cara kita melihatnya. Oke. Nah, perspektif pertama ini dia adalah perspektif bahwa ya udah diagram Venn itu dia merepresentasikan anggota-anggota himpunan. Oke, anggota-anggota himpunan. Nah, ini yang kemarin kita udah pelajarin di yang video pertama ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini kita bakal belajar yang perspektif kedua sekarang, yaitu merepresentasikan jumlah anggotanya. Oke. Nah, ini haruslah dibedain, teman-teman, antara anggota-anggota himpunan sama jumlah anggotanya. Nah, bedanya adalah gini. Nah, katakan kalau anggota himpunan, katakan A. A itu dia 2, 3, 4. Oke. Nah, contoh kayak gini ya. Ini adalah anggota himpunan A. Oke. Ini adalah anggota himpunan A. 5, 6, 7 itu adalah anggota A. Tapi kalau kita ngomongin jumlah anggotanya, di sini ada tambahannya lagi. Simbolnya itu adalah M. Jumlah yang ada di anggota A. Kayak gitu. Oke. Berarti ya kalau misalnya ada jumlahnya, jumlah anggota A berarti dia ada berapa, teman-teman? Yang di sini. Ada 3 ya kan? Nah, ya udah berarti jumlah anggota A itu adalah 3. Oke. Di sini ada beda perspektif dia kayak gini. Nah, jadi yang paling banyak dipakai ketika udah berbentuknya soal cerita, itu dia bakal ada dua perspektif. Pertama, emang dia merupakan anggota-anggotanya, dan yang kedua, dia merupakan jumlah anggotanya. Oke, jadi fokusnya adalah jumlah anggotanya. Nah, sekarang di sini kita bakal coba ya lanjut lagi, gitu ya. Jadi ya contoh tuh kayak tadi lah, ada nih himpunan dia kayak gini. Oke, katakan ini adalah 1, 3, 5, 7, 4, 6, 3, ya kan? 3, jangan 3 lagi. Katakan 2 deh. 2, 8, 9. Nah, gini katakan. Oke, ini adalah himpunan A dan himpunan B. Nah, ini berarti dia kalau himpunan A, dia berarti itu ada angka apa aja, teman-teman? Yang A, dia ada angka apa aja? 1, 2, 3, 5, 8. Ya kan? Yang B, ini kita ya langsung aja ya. 1, 1, bentar. Nah, berarti itu kalau yang B, ya udah ada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9. Oke? Nah, ini adalah, ya, nada kayak gini. Nah, sekarang, kalau misalnya ada A, diiris sama B, dia berarti ada apa aja, teman-teman? Oke, 1, 2, 5. Ya kan? Nah, di sini kita bakalan ubah perspektifnya. Jadi perspektif ke jumlah, teman-teman. Oke? Nah, kalau misalnya perspektifnya itu adalah jumlah, sekarang, nah kalau aku tanya di sini, A gabung B, berarti semuanya kan ya? Ya nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke? Nah, ini adalah ya totalnya. Oke? Total A dan B. Nah, di sini total semua angka yang terlibat, itu dia ada berapa angka, teman-teman? Ini dia total angkanya, atau total jumlah angkanya, itu adalah 9, ya kan? Nah, ya udah. Jadi ya kita bisa bilang jumlah kelompok A dan kelompok B itu adalah 9. Oke. Nah, kalau kita ubah representasinya ini
ke bentuk jumlah. Sekarang ya kalau misalnya kayak gini ya, ini kita lihat dari data ini aja ya. Yang A, dia punya berapa anggota, teman-teman? Ini ada punya 5 anggota. Oke, sip. Yang B ada berapa? 7. Oke, dia punya 7. Jadi punya 7 anggota. Nah, sekarang kita jumlah. Kalau kita jumlah, dia jadi berapa anggota totalnya? 12 anggota. 12. 12. Beda Ya, nggak sama yang atas bawah? 12. beda. Beda. Nah, oke, siap. Nah, dia beda ya. Nah, Beda. dia beda. Beda, Bang. Nah, ya sedangkan harusnya kan sama-sama 9 dong. Nggak mungkin tiba-tiba ada yang ya udah jadi katakan ya udah nih kita anggap oh yang A itu punya 5, yang B ada 7. Berarti kalau kita total 12. Nah, sedangkan total jumlah angka yang di dalam sini itu cuman 9. Nah, kita nggak bisa bilang bahwa oh ya udah A itu 5 totalnya, B itu 7 totalnya. Tapi kita harus memperhatikan jumlah yang ada di A dan juga jumlah yang ada di B. Jadi kalau kita ubah dia ke perspektif jumlah anggotanya, dia jadi kayak gini. Ini A, ini B. Nah, kita harus ingat bahwa ada juga A dan B sekaligus. Gitu. Atau ini ya udah dia itu adalah ya beririsan. Oke. Jadi ketika kita ngomongin jumlah itu selalu start dari yang irisannya dulu. Karena ya kita harus ngitung tuh mana yang sama gitu. Jadi kalau perspektif jumlah yang ini ya kita cari dulu yang tengah gitu. Berarti jumlah yang di tengah dia ada berapa? Yang ada A sama ada B. Dia 3. ada, nah, 3. dia ada 3 anggota ya. Oke. Nah, dia ada 3 anggota. Berarti di sini yang perspektif jumlah di sini jadi 3. Artinya ada 3 orang yang dia itu ada 3 anggota yang merupakan A sekaligus yang merupakan B. Tapi untuk yang di luar sini, dia itu hanyalah A aja, tanpa melibatkan apapun di bagian yang B. Berarti dia ada berapa anggota? 2. 2. Dia cuma ada 2. Oke. Nah, ya udah, tinggal yang di bagian sininya, yang B aja, tapi nggak ada A-nya. Berarti kan yang ini ya nggak? Berarti ada 4. Gitu. Nah, ini kalau misalnya di total, ya udah 2 tambah 3 tambah 4 itu hasilnya adalah 9. Oke. Nah, jadi dia kayak gitu. Oke, bedanya antara perspektif jumlah dengan perspektif apa namanya? Ya perspektifnya ini anggota-anggotanya, ya kan? Ini anggota-anggotanya. Nah, ini kita ubah ke perspektif jumlah. Ini dia jumlah. Jadi jumlah yang A aja bagian sini itu adalah jumlah yang A aja. Yang ini jumlah yang B aja. Yang tengah jumlah A dan juga B. Oke. Jadi dia kayak gitu. Oke. Sampai sini ada yang masih bingung, teman-teman? Paham, Kak. Oke, Cukup paham, mantap. Kak. Oke, nah paham ya. Sip. Nah, sekarang ini kita ya coba lagi ya. Ini kita example. Oke. Di mana dia secara penggambaran itu eh bentar. Oke. Nah, ini dia katakan ini dia kayak gini. Oke, ini adalah anggota-anggotanya. 15, 12, 18, 10, 16, 14. Ini A sama B.
Oke. Ini ada perspektif ya udah anggota-anggotanya gitu. 12, 15, 18, 10, 14, 16. Nah, ini kalau kita ubah berarti yang di bagian tengah dia ada berapa? Dua. Ada dua. Betul. Dua, Bang. Dia ada dua ya, karena cuma dua anggota ya. Nah, yang kiri ada berapa? Satu. Satu. Sip, ada satu. Yang kanan ada Tiga. 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 Oke. Nah, dia kayak gitu ya. Oke. Nah, sampai sini bisa ditangkap ya. Bisa. Bisa. Oke. Nah, sekarang kita coba ya lanjut gitu ya ke bentukan ya udah untuk yang soal beneran ya gitu. Nah, jadi secara umum, oke. Nah, ini secara umum ketika kita menggambarkan tentang konsep diagram Venn. Nah, ini total A dan B dia adalah jumlah yang A aja ditambah jumlah yang B aja ditambah jumlah A dan B gitu. Jadi ini kan konsep ini tuh kadang juga dia keluar di perbandingan bersyarat gitu. Nah, ntar tuh aku bakal ya buat deh ya, buat logiknya gimana ya biar lebih enak ya. Tapi jadinya kayak ya udah total semua yang ada di sini, oke. Nah, total semua yang ada di sini yaitu adalah ya udah jumlah yang A aja ditambah jumlah yang B aja ditambah jumlah yang A diiris sama B. Nah, ini tenang aja. Aku nggak bakal minta kalian untuk ngafal rumus ini karena dia bisa dipakein logika aja. Oke. Nah, ini aku bakal coba ya kasih contoh soalnya, teman-teman. Nah, sebentar. Nih aku screenshot dulu. Bentar dulu ya. Oke. Nah, jadi ini aku bakalan langsung ke soal cerita. Nah, di sini aku juga mau ngasih tips ya, teman-teman ya. Ketika kita berhadapan sama soal cerita, kalian jangan pernah soalnya dibaca doang. Oke. Jangan pernah soalnya itu dibaca doang. Tapi harus ketika dibaca, kalian langsung tulisin dia ke bentuk bahasa matematika gitu. Tapi sebelum kita ke situ, aku mau coba ngetes dulu ke kalian. Ada yang udah bisa ngerjain belum tipe soal kayak gini? Yang belum bisa, bisa ketik nol. Oke. Nah, coba ya, dijawab dulu ya. Oke, ada yang jawab 8. Aduh, gimana tuh, Kak? Gitu. Oke, ada yang 32, ada yang 8. Nah, beda-beda tuh. Nah, gimana? Bener dapat door prize nih. Oke, ada yang 8, ada yang 68. Nah, loh, beda banget tuh. 68 tiba-tiba banyak banget tuh. Oke, ada yang nggak tahu,
ada yang jawabnya ya udah macem-macem gitu ya. Ada yang 20, ada yang apa, segala macem. Oke. Ah, 54 tuh beda lagi tuh, beda semua gila nggak ada yang sama. Yang sama cuma 8 tadi ya. Ah, ada yang 32, 8, 54, 32. Oke. Nah, jadi gini, kita pakai coba kita pakai buat logik dulu ya. Oke. Benar-benar aku nggak mau ngajarin rumus, tapi aku mau ngajarin kalian by logic. Ingat, setiap ada kalimat, kalian langsung translate. Ingat ya, prinsip yang aku ajarin ya. Explore, ya kan? Dari explore masuk ke logic. Jadinya kalimat pertama dulu. Sekolah musik Pitagoras, dia punya 100 siswa. Jadi ya gambarnya aja gini, oh dia ada sekolah nih. Sekolah totalnya 100 siswa, ya kan? Nah, kalimat ini itu terbentuk karena kalimat yang pertama. Jadi ketika ada soal cerita, kalian jangan pernah baca dulu soalnya, oke? Okay? Translate dari satu kalimat ke bentuk ya versi cocotan kalian lah, oke? Okay? Itu adalah yang harus kalian lakukan. Nah, terus dia bilang nih, oh 60-nya itu di band. Nah, 20 siswanya itu di orkestra, ya kan? Nah, dia bilang 12-nya dia tuh ikut band dan ikut orkestra, ya kan? Nah, sekarang berapa yang nggak ikut dua-duanya, ya kan? Berapa nggak ikut dua-duanya, ya kan? Nah, berarti kita bisa pakai logika dulu, ya kan? Nah, dia ada dua nih, ada dua kan? Nah, tapi ada bagian yang suka dua-duanya, ya nggak? Ingat bahwa ketika kita ngomongin 60 sama 20-nya ini, dia itu ya udah masih apa namanya di kedua kelompok ini ada juga yang ikut dua-duanya gitu. Jadi itu kita harus memperhatikan hal itu. Nah, selalu start itu adalah dari yang keduanya gitu. Karena dengan diagram Venn di sini ya kita tuh bisa langsung fokus gitu. Katakan di sini ada band, satu ada orkestra. Nah, ya udah ya kita coba mulai dulu aja. Yang kita tahu totalnya itu pasti 100, nggak mungkin lebih, ya kan? Nah, kita start dari yang dua-duanya dulu, yang suka dua-duanya. Di sini udah dikasih tahu yang dua-duanya, yaitu adalah 12, ya kan? Ya udah, berarti tengah-tengahnya itu adalah 12. Karena 12 orang itu suka band dan orkestra. Nah, baru kita ya lengkapin sisa-sisanya gitu. Berarti yang di bagian band itu bakalan jadinya 60 dikurangin 12. Oke? Karena ya udah yang band semua itu kan ada 60 dikurangin sama yang suka dua-duanya, yaitu adalah 12. Berarti yang bandnya aja itu adalah 48. 48. Nah, betul, 48. Yang orkestranya aja 20 dikurangin 12, dikurangin yang dua suka. Berarti hasilnya adalah 8. 8. Nah, betul. Nah, ya udah, berarti kan kita bisa hitung dong total yang ada di kelompok ya kan? Ya total B dan O itu berapa? Tinggal 48 ditambah 12 ditambah 8 sama dengan 68 yang dia ikut antara band atau orkestra atau dua-duanya, ya kan? Nah, ya udah, sekarang berarti yang nggak ikut gimana? Ya udah, tinggal dari 100 siswa, ya kan? Dikurangin aja 68 sama dengan 32 anak. Jadi ya udah, 32 anak ini nggak ikut orkestra gitu. Oke? Kalau ada diagram Venn kayak gini, selalu start dari orang-orang yang
suka dua-duanya. Oke. Sekarang deh dari sini. Aku mau coba sambungin ke peluang. Iya, ini namanya diagram Venn. Jadi kayak pengelompokan gitu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ya udah buat kita tahu gitu loh. Dalam suatu kelompok itu ada berapa yang suka sesuatu, berapa yang suka sesuatu gitu. Sekarang ya, ini kalau aku tanya, berapa peluang siswa suka band? Nah, berapa peluang siswa itu dia suka band? Ayo. Oke, 48 per 60. Oke, ada 60%. Oke, ada yang lain? 60 orang. Ayo. Tapi dalam bentuk peluang, itu kayak gimana? 12/25. Oke, 48 per 60. 12/15. Oke, beda-beda semua. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah ya udah ya korelasi gitu. Jadi sebenarnya ketika kita udah bisa mengelompokkan, maka output itu ya kita bisa juga cari peluang gitu. Ya enggak? Nah, jadi yang suka band itu kan dia totalnya ada 60 orang. Ya enggak? Berarti ada 60 orang dari 100. Tapi kalau yang suka band aja 48 per 100 orang gitu. Oke? Nah kan inget ya, berarti kan kayak ya peluang kan ada berapa dari berapa kan? Ya enggak? Ya kalau misalnya yang band berarti kan dia total ada 60 orang. 60 per 100 atau ada 60% gitu. Tapi kalau yang suka band aja ya udah berarti 48 per apa? Per 100 tetap per total jumlah anaknya. Oke? Kebayang konsep peluang itu kebayang ya, teman-teman ya. Oke? Iya. Nah, ya udah yang suka band sama orkestra ada 12 orang kan? Berarti peluangnya berapa? Ya udah 12 per 100. Ini kok bisa 20? Dia kan yang suka orkestra totalnya ada 20 orang. Jadi 20 dikurangin sama yang suka keduanya. Yaitu adalah 12. Oke. Nah, dia kayak gitu ya. Oke. Nah, em, eh, nah ini coba itu tadi 60 apa Bang? Oh, 60 itu kan total yang suka band. Dia total yang suka band ya. Oke, nah ini kita coba lanjut ya. Oh, buat yang ini dia jawabannya adalah 60% gitu. Kalau yang band aja baru 48%. Peluang itu hasil dalam persen, bisa dalam pecahan juga. Oke. Dia bisa dalam persen, bisa dalam pecahan juga. Oke. Nah, sekarang ini kita coba lagi untuk soalnya ya. Nah, kalau yang orkestra berarti 20% ya, Kak? Yang orkestra iya 20/100. Iya, betul. Nah, kalau kayak gini tuh harus teliti gitu.
Nah, kita coba lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, nah ini aku mau coba yang ngetes kalian lagi ya. Nah, sekarang kita ke soal yang ini. Nah, kira-kira gimana? Ini kalian coba kerjain dulu, nanti coba kalian jawab. Oke, ada yang jawab 9. Oke, 9, mantap. Oke, sip. Ada yang masih bingung nggak? Dapat semua? Oke, ya, oke. Nah, dia betul banget. Jawabannya adalah yang 9. Oke. Jadi dia gini ya, ada sekelompok siswa, ya kan? Ya udah, berarti kan totalnya ya. Totalnya itu ada 25 orang, ya kan? Nah, dari sini 14 orang dia suka berenang. Oke, ingat ya dicatat dulu ya. 15 orang itu suka bola, ya kan? Nah, berarti di sini ada dua kelompok. Ada yang suka berenang, R, ada yang suka bola, ya kan? Nah, ingat, dia pasti ada yang suka di tengah, apa namanya, dia ada yang suka bola sama berenang dong, ya nggak? Nah, tapi ya udah, ya kita bisa kelompokin. Oh, bahwa di sini ada 25 orang, tapi dikasih tahu ada yang nggak suka dua-duanya. Berarti kalau yang nggak suka dua-duanya, yang gak usah kita masukin ke dalam sini, gitu. Dia nggak mungkin, ya udah yang nggak usah kita masukin. Berarti yang suka berenang dan bola ini, dia itu totalnya ada, cuman ada 25 min 5 orang aja ya kan? Jadinya tuh ada 20 orang, ya kan? Nah, ya udah, berarti total yang ada di dalam sini harusnya 20 orang. Nah, ingat, di sini kan kita nggak dikasih tahu jumlah orang yang suka keduanya itu berapa, ya kan? Kan 25 dikurangin 5, 20 dong, ya kan? Nah, ya udah, di sini kan kita nggak tahu berapa orang yang suka keduanya. Kita buat aja pemodelannya, oke? Buat aja pemodelannya bahwa yang suka keduanya itu, nah kita misalnya aja dia adalah X, oke? Berarti di tengah-tengahnya sini adalah X jumlah, oke? Nah, ya udah, berarti kan yang R-nya aja, yang di bagian sini, berarti kan ya udah jumlah yang berenang dikurangin sama yang suka keduanya kan, ya nggak? Jadi ya udah, di sini total yang berenang itu ada 14, tapi dikurangin sama X-nya gitu. Dikurangin yang keduanya, yang suka keduanya ya. Nah, terus tuh buat yang kanan, berarti dia yang bolanya berarti 15 dikurangin X. Oke? Sampai sini dulu aman ya, teman-teman ya. Nah, total yang ada di kelompok ini itu totalnya adalah 20 orang. Jadi ya udah, ini tuh kita buat pemodelannya dia kayak gini.
ada dua buah kelompok, ada yang suka keduanya. Berarti yang suka renang aja itu 14 min X, yang suka bola aja berarti 15 min X. Berarti nah tapi dia total itu 20 orang. Dari statement itu yang ada, berarti kan ya udah 14 min X daerah sini, ya kan? Ditambah sama yang X daerah yang tengah, ya kan? Terus ditambah daerah yang sininya aja, ya kan? Nah, ya udah ditambah 15 min X. Totalnya 20 orang. Nah, tinggal kita jumlah-jumlahin aja. Berarti ini adalah 14. Oke, berarti kita 14 tambah 15. Berarti kan 29 ya. Min X tambah X habis. Berarti 29 min X sama dengan 20. Berarti X-nya itu adalah 9 orang. 5 dari mana? Dari soal. Oke. Jadi dia emang step by stepnya adalah dari kalimat itu kalian translate ke kalimat matematika. Dari kalimat matematika kalian buat dulu logikanya pakai konsep tadi karena dia kelompok-kelompokan. Jadi kayak gini, ya kan? Dia nggak bisa minus ya Kak, nggak bisa dong. Masa minus? Kan ya masa orang minus kan nggak bisa ya, ya nggak? Kayak ya ada minus dua orang yang suka gitu loh, ya kan? Masa orang minus? Oke, sampai sini bisa dipahamin teman-teman? Bisa. Oke, kalau minus artinya nggak suka Kak, ya bisa sih. Oke, nah, oke, aman ya. Jadi itu intinya benar-benar di sini tuh yang diuji adalah ya udah apa namanya dalam kemampuan kita mengelompokkan apa namanya yang mengelompokkan tadi. Gitu. Oke. Nah, sekarang ini kita coba lagi soal-soalnya. Jadi arwah lucu banget lagi. Ini masuk ke mana? PK atau PM? Sebenarnya bisa dua-duanya. Sebenarnya tuh ilmu matematika tuh umum ya. Jadi kayak ya umum gitu loh. Bisa PK, bisa PM. Yang penting emang kalau kalian paham konsepnya ya, mau itu ditaruh di PK, mau itu ditaruh di PM, itu bisa gitu. Itu maaf 29 min X bisa jadi 20 ya. Iya kan 29 dikurangin X sama dengan 20. Berarti X-nya kan 9. 29 kurang berapa? Hasilnya 20. Oke, dipindah ruas kah jadinya min 29. 20 itu total orang ya. Iya, dia total orang. Ya udah, emang total orang yang emang dia tuh antara suka berenang atau enggak suka sepak bola gitu. Nah kan ya kalau misalnya dia nggak suka dua-duanya, ya nggak usah kita hitung kan, ya nggak? Ya kalau dia nggak suka dua-duanya, ya nggak usah kita hitung. Ya ngapain kita hitung? Oke, oke, kita coba lanjut ya. Nah kalau ada yang mau minta scroll atau mau ada yang tanya, itu bisa minta tolong ya untuk ditanyakan aja ya. Gak usah malu ya teman-teman ya, kalau misalnya masih bingung. Tuh aku bacain chatnya satu-satu kok. Nah ini kita coba.
Oke, ada yang jawab C. Benar. Tembak UI. Cepatnya, ayo. Yang masih bingung, sekecil apapun, tolong banget untuk ditanyain ya. Demi apa udah mau sejam aja. Cepat banget nggak sih? Tinggal setengah jam lagi. Hehehe. Bikin kelas 10 jam, astagfirullah. Bingung bentuk pecahan. Nah, ayo. Pecahan tuh artinya apa? Ayo. Hmm. Oh. Hmm. Ada yang 10, ada yang 17, antara B atau C, tapi bingung. Oke, bingung semua. Oke, 17, 17, 17. Oke, sip. Sekarang kita coba bahas ya. Aku juga nggak tahu sebenarnya jawabannya yang B atau yang C. Tapi ingat, bisa kita tadi ya, dari satu kalimat, translate ke bahasa matematika. Oke, jadi ya udah ada soal cerita, kalian jangan pernah untuk biarin aja kayak ngawang di otak gitu ya, kayak ya udah nggak baca doang gitu, baca akhirnya bingung gitu. Oke, nah ketika kalian baca terus bingung, yang harus kalian lakukan adalah tulis. Oke, ya udah tulis aja, oh dia ada kelas nih, di kelasnya itu ada 42 orang, satu per tiganya dia suka berenang, ya kan. Nah berarti yang suka berenang ini kan berarti jadinya adalah satu per tiga dari 42 orang kan. Berarti dia berapa? Hasilnya adalah 14. 11. Nah, betul. Sepertiganya, ya kan? Sepertiganya dari 42 itu adalah 14. Nah, yaudah. Sekarang satu per enamnya, ya kan? Dia menyukai renang dan bola. Berarti kan kita hitung satu per 6 dikali 42. Itu kan 7. Ya nggak? Nah, Iya, ya udah. Sekarang 3 per 7. 3 per 7 dari seluruh siswa, itu dia gak suka dua-duanya. Gitu. Berarti kan jadinya 3 per 7 dikali 42, ya kan? Berarti hasilnya 18. berapa? 18. 18. Oke, mantap. Nah, ya udah, berarti kan dari sini kan ya kita bisa dapat informasi-informasi kelompoknya kan? Ya nggak? Nah, kita ya fokusnya adalah ya udah cuman hitung, ya kita bisa mengelompokkan dia karena ada dua kelompok. Jadi kita kelompokin aja, ada dua gitu. Ada renang, ada bola, ya kan? Nah, di sini yang suka renang, nah kita coba lihat dulu aja sifatnya atau yang kita coba hitungin gitu. Dia kan totalnya itu ada 42 anak. Berarti kan yang di dalam kelompok R atau enggak B itu kan ya udah kan. Ya kita tinggal kita kurangin aja kan. Berarti di sini ya totalnya total R dan B di dalamnya itu haruslah 42 dikurangin sama yang enggak suka dua-duanya kan. Ya enggak? Yang apa namanya dia yang enggak suka dua-duanya. Berarti hasilnya ini adalah bakalan 26. Eh, 24 ya. Oke. Ya, nah totalnya itu adalah 24 anak yang ada di dalam kelompok R atau enggak B. Nah, kita start, ingat dia kan ada yang suka dua-duanya. Pokoknya selalu start dari yang suka keduanya.
Yang suka keduanya itu kan ini ya, yang suka R dan B ya, ada 7 orang, ya kan? Berarti yang suka renang aja, berarti dia ada 14 kurangin 7. Sama dengan 7 orang, ya nggak? Nah, yaudah. Berarti yang di B ini sisanya dong, dari 24 anak, ya ini, ya udah 24, berarti yang ada di B itu adalah 24, dari totalnya 24 anak, dia dikurangin sama yang suka renang aja, dan yang suka keduanya. Berarti dia bakal jadinya berapa? 10. 10. Tuh, yang suka B-nya aja itu 10. Eh, bentar. Tapi jangan kekecoh. Di sini dia cuma bilang yang menyukai sepak bola. Ingat, yang menyukai dua-duanya itu kan juga suka bola kan? Iya nggak? Nah, berarti yang suka bola itu ya udah nggak termasuk yang bola aja, ditambah suka keduanya. Berarti 10 tambah 7, 17. Jadi ya 17 orang. Oke? Kecuali dia ngomong yang suka bola aja. Gitu ya. Oke? Oke, iya, iya. Teman. Oke, gimana? Ada yang kaget? Kenapa yang renang juga dikurangin 7? Iya dong. Kan ada yang suka keduanya. Jadi yang suka renang aja, berarti ya udah dari apa namanya 17, sorry 14 anak yang suka berenang itu dikurangin sama 7 gitu. Oke, aman ya? Sampai sini ada yang bingung nggak? Oke, mantap. Iya. Ih, seru ya kelasnya ya. Kita udah jalan sejam. Setengah jam lagi ya. Aduh. Oke, kita sekarang lanjut. Oke, ntar ya. Ini aku SS dulu. Nah, sekarang kita bakal naik level. Oke, jadi kita bakal naik level. Ada 3 kelompok. Nah, kalau ada yang ngerasa kecepetan atau mau nanti segala macam kayak scroll lagi Kak, nanya ini dong Kak, itu boleh banget, tolong ditanya. Ya dong, makin sulit dong. Nah, aku nggak minta kalian untuk nyari angka dulu, tapi gambarin dulu aja. Kalau udah selesai digambar, ketik 1, kalau bingung, ketik 0. Oke, coba dulu ya. Nama APK gambarnya apa Kak? Coret-coretannya atau apanya? Oh, coret-coretannya aku pakai Flexil namanya. Flexil, Flexil. Itu bagus banget. Sebagus itu.
Oke, 110. Oke. Di sini karena kan yang nggak mungkin ya, kalian kirim gambar kan. Jadi ya udah, eh gambarin dulu aja pede, pede dulu aja gitu. Yang udah ketik 1, yang bingung ketik 0. Oke, bisa ya. Nah, karena ntar yang ditanya beda nih. Tidak seperti yang biasanya. Oke. Nah, ada yang 0, ada yang 1, ada yang 0. Oke. Nah, ingat ya, step by step-nya ya, bahwa hasil survei, oke, sip. Oke, nah udah banyak yang 1 ya. Ini kelasnya dari Korte BTW. Nanti bakalan aku share ya, teman-teman ya, setelah ini ya. Nah, jadi di sini kita catat dulu aja. Dia ada sekelompok. Oke. Satu kalimat kita translate ke matematika. Oke. Kelompoknya ini dia berisi 100 orang, ya kan? Nah, dari 100 orang ini, jadi kita buat list aja gitu. Oh, dia ada 65 orang, dia tuh lari. Oke. Dan terus ada 48 orang, itu dia berenang. Oke. Dia dari 48, dia berenang. Oke. Nah, terus 60 orang, dia sepeda, ya kan? Nah, dari sini, oke, nah kita buat lagi nih buat listnya. 40 orang, dia lari maupun berenang. Oke, jadi ini keduanya ini. Dia itu adalah lari maupun berenang. Jadi 40 orang ini, dia lari dan renang. Nah, 30 orang itu renang dan sepeda. Oke, dia renang dan sepeda. Nah, terus 35 orang, ini kita catat lagi, 35 orang, itu dia lari sama sepeda. Nah, terus ya gabungannya lagi, itu 25-nya ketiganya. Nah, ada yang ngelis kayak gini nggak teman-teman? Ya ini salah satu tips aku sih ya, cara benar-benar ngelisnya. Jadi kayak biar ya kebayang gitu loh, kayak kelompok-kelompokan itu kebayang. Ya, 100 orang, 65 lari, 48 renang, 60 sepeda. Ini oke, mantap ya. Berarti bagus lah, banyak yang sama ya. Bagi yang belum sama nggak apa-apa, karena bisa dipelajarin aja. Nanti ketika kelas selesai, aku kan ada soal latihan ya. Nah, kalian bisa apa namanya coba kerjain lagi untuk latihannya ya. Oke. Nah, yaudah, ingat ingat ya bahwa kita harus apa namanya gambarin dari yang suka semuanya, ya kan? Jadi ya udah dia langsung apa namanya pakai bulat-bulat ya. Oke. Nah, di sini ada lari, ada renang, ada sepeda. Yang suka keduanya, yang suka ketiganya, ya kan? Itu dari tengahnya. Oke, 25 ya. Nah, ya udah tinggal kita kelompok-kelompokin aja. Lari dan renang. Lari sama renang. Oke, ada 40. Ingat harus dikurang yang udah termasuk semuanya. Ya kan? Berarti di sini ada 40 dikurangin 25 sama dengan 15. Oke? Ya kan? 15 ya. Terus yang suka renang dan sepeda. Yang suka renang sama sepeda aja. Nah, berarti kan harus dikurang yang tengah-tengahnya kan. Nah, karena dia udah termasuk di dalamnya kan. Ya enggak? Berarti renang sama sepeda di sini 30 dikurangin Ada 25. 5. Nah, betul. Berarti dia 5. Oke. Nah, ya udah. Yang suka sekarang yang suka lari
sama sepeda. Ada 35. Ingat dikurangin sama yang tengahnya, ya kan? Karena kan dia udah double ya. Udah 10. Betul. Berarti 35 dikurangin 25 sama dengan 10. Nah, ya udah. Tinggal totalnya aja, ya kan? Di bagian sini dia kan total yang renang aja ada 48. Ya kan ya? Berarti yang bagian sini itu ada 48 yang renang, tapi udah dikurangin yang suka keduanya, ya kan? Dikurangin 15, dikurangin juga 25, dikurangin 5, gitu. Karena yang suka renang itu udah termasuk yang suka lari juga, yang suka ketiganya juga, sama yang suka sama sepeda. Berarti dia dikurangin 3 semua. orang. 3. Berarti dia 3 ya? Ya. Ya, betul. Oh iya, 3. Oke. Nah, terus yang lari aja berarti ada 65, ya kan ya? Berarti kan kalau misalnya 65, berarti ini adalah 65 dikurangin sama 10, dikurangin sama 25, dikurangin sama 15. Berarti jadinya 15 ya? Ya. Ya. Oke, terus yang sepeda aja ada 60. Berarti di sini 60 dikurangin 10, dikurangin 25, Berarti kurangin 5. 50, 25, 25. Berarti Dikurangin 20 ya? 20. Nah, ya betul, 20. 50. Ya, oke. Oke, jadi bentuk diagram Venn-nya adalah di sininya 25, di sininya 5, 5, di sininya 10, 10, 15, 15, 3, 3, 5, 15. 15. Nah, gitu ya. Ya. Nah, gitu. Oke, nah sama ya teman-teman ya. Nah, kalau yang beda atau belum paham, nanti bisa coba dipahamin lagi ya untuk jadi kayak emang merepresentasikan jumlahnya gitu. Oke, sampai sini aman ya? Aman. Oke, sip. Kita belum lihat Kali. soalnya. Nah, ini soal. Berarti ya tunggu bentar. Aku mau coba reconnect handphone. Tahu L dan F35 dari mana? Dari soal. Kan dari soal ada ini 35 Ya, orang melakukan lari. lari dan sepeda, betul. Yang sepeda 20 nggak sih, Kak? Oh iya, aku salah lihat. Aku lihat yang ini. Maaf ya. Ya, 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 betul 20. Aku ketukar sama yang ini, guys. Ini aku kira 5. Ya, ya, 20, 20. Yang tidak suka ketiganya berapa? Yang L dikurangin 15 dari mana? L dikurangin 15. Yang nggak suka ketiganya ada 7. Ya, betul. Jadi kayak ini, ya udah kita coba gambarin dulu dari tengahnya, ya kan? Nah, terus kita bakalan ya keluar-keluarnya ya. Oke. Nah, kita sekarang coba lanjut untuk ke ini. Oke. Nah, sekarang ini adalah soal-soalnya di mana dia berhubungan sama eh oke.
Ya, itu udah ada di mana itu di program SKS ya, teman-teman ya. Jadi yang belum join bisa segera join karena semua materinya udah ada di situ. Nah, ini ya, ini sekarang kita bahas nih peluang nih. Carilah probabilitas seseorang anak terpilih secara acak dari survei. Coba jawab yang A, yang B dulu, teman-teman. Nanti buat yang program PKPM ada ininya ya. Bakalan ini juga. Nah, cara joinnya ntar aku share ya teman-teman ya di grup ya. Seru kan, seru kan. Oke. Nah, ini kita coba fokus ke sini dulu ya teman-teman ya. Ini karena kita sampai jam 9. Kita coba yang A. Ayo lu. Nah, ini peluang kan? Ya enggak? Tip. Yang B 7%. Ada yang bingung nggak? Oke. Nah, ingat ya, probabilitas itu kan bisa didefinisikan. Jadi gini ya, arti dari peluang atau probabilitas. Oke. Jadi ini aku hapus dulu aja. Peluang atau probabilitas itu dia bisa didefinisikan kayak dari X, nggak ada yang bukan dari X, ada X dari Y kemungkinan. Oke. Jadi katakan ya udah, arti dari 2/5, berarti kan dia bisa didefinisikan sebagai ada 2 dari 5 kemungkinan. Nah, ini adalah cara baca probabilitas. Oke. Nah, sekarang yang B, carilah probabilitas bahwa seseorang akan dipilih secara acak dari survei. Oke. Nah, yang B ini kan dia tidak ada olahraganya kan? Iya nggak? Iya, jadi tuh acara baca peluang tuh sebenarnya kayak gitu. Ada X dari Y kemungkinan. Gitu. Nah, ini kan ini tidak ada yang apa namanya yang olahraga ya. Ya nggak? Nah, ini dia tidak ada yang olahraga, berarti dia bakalan jadi ya udah. Yang tadi kan yang nggak suka berolahraga tuh berapa berarti? Di sini berarti kan total seluruhnya ya, ya nggak? Total seluruhnya. Berarti kan kita jumlahin semua ya, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini kan ya? Ya nggak? Benar-benar ya total seluruhnya kan? Berarti ini ada 15, tambah 15, tambah 25, tambah 10, tambah 20, tambah 5, tambah 3. Ya kan? Nah, ini berarti kan dia totalnya adalah 30, 30 tambah 25, 60, 70, 90, 95, 98 ya? Bentar. Aku salah nggak sih? Bentar. 15. Oh, 93 ya? Iya, iya, iya. 93. Oke. Nah, berarti kan total seluruhnya itu 93. Sedangkan, ya udah, eh, kelompok orangnya itu kan 100. Ya nggak? Berarti kan yang nggak olahraga, ya udah dari total kelompoknya 100 orang dikurangin sama 93 kan? Berarti ada berapa? 7 orang. Berarti yang peluang tidak ada yang olahraga berapa? Ya udah, ada 7.
orang dari 100 orang. Berarti dia adalah 7/100. Atau 7%. Gitu. Oke. Jadi versi lengkapnya, diagram Venn ya udah di luar itu ada 7. Gitu. Sampai sini ada ini enggak? Ada yang mau ditanyain enggak, teman-teman? Oke. Nah, yang nggak paham itu kira-kira nggak pahamnya di mana? Iya, betul. Kuncinya tuh ada di diagram. Jadi kalau misalnya kalian baru join atau belum paham, itu bisa coba dilihat ya, teman-teman ya. Oke, bisa coba dilihat lagi. Kalau misalnya belum nonton yang rekaman pertama, video pertama, itu ditonton dulu. Karena itu adalah basicnya di situ. Oh iya, ada recordnya ya. Jadi abang belajar itu harus bertahap ya, nggak boleh langsung ya. Oke. Nah, biar bertahap gimana? Ya udah, ya makanya itu aku minta dulu kan buat tonton yang video 1 tuh harus banget gitu. Kalau nggak nonton pasti nggak paham. Oke. Oke, 7 orang dari mana Kak? 7 orang itu dari tadi. Totalnya kan 100 orang. Tapi semua orang yang terlibat di sini itu kan totalnya adalah 93 orang kan? Semua total yang terlibat di sini kan? Ya nggak? Semua yang terlibat di sini ada 93 orang. Berarti kan yang nggak suka semuanya, ya udah dari 100 orang, dia nggak yang olahraga itu cuma 93 orang. Berarti kan totalnya cuma 7 orang. Gitu. Record satunya udah aku share di channel WhatsApp. Gitu. Jadi bisa dilihat ya, bisa dilihat lagi. Oke. Nah, jadi ini berenang tapi tidak berlari. Ya kan? Berenang tapi nggak lari. Berarti berenang, renang, tapi nggak lari gitu ya. Berarti kan dia nggak termasuk yang ini kan? Ya nggak? Berarti cuma ada 8. 3 plus 5. Gitu. Oke? Berarti ya udah kalau misalnya yang C itu renang tapi nggak lari. Ya udah kalau misalnya dia berenang tapi nggak lari. Yang lari kan ini kan 15 sama 25 tuh udah termasuk lari kan? Berarti cuman yang ininya aja. 3 sama 5 ini. Oke? Berarti 3 ditambah 5 sama dengan 8. Berarti ada 8 orang dari 100 orang. Berarti dia adalah ya udah 8/100. 8%. Gitu. Oke? Ya, itu recordnya ada di channel. Oke. Asik, mantap. Nah, ada yang 15%, ada 23%. Nah, loh. Di channel Instagram, di channel Instagram, channel WhatsApp. Ya dong. Oke, apa tadi? Mana? Lanjut soal lain. Ini soalnya ada 5 ya. Oke, ada 5. Jadi, ya D gimana? Oke. Yang C dulu aman ya, teman-teman ya. Yang C aman ya. Oke. Nah, yang C aman. Nah, sekarang yang D. Melakukan setidaknya 2 dari jenis olahraga ini. Berarti ini kita harus paham cara bacanya ya. Ya nggak? Kalau yang daerah ini, dan ini, yang nggak beririsan satu sama lain,
Artinya, kita harus paham artinya. Oke, kayak yang kemarin kita udah belajar ya. Bahwa artinya adalah, ya udah dia itu cuma lari. Yang ini cuma renang. Yang ini cuma S itu apa ya? S itu sepeda. Ya, sepeda. Oke. Ini cuma lari, cuma renang, cuma sepeda. Berarti, kalau misalnya setidaknya 2 dari jenis olahraga, berarti kan tiga-tiganya termasuk kan? Ya nggak? 2 jenis dan 3 jenis itu termasuk kan? Ya nggak? Nah, dari yang 2 jenis, berarti dia, berarti kan yang 2 jenis itu yang ini kan? 5, 10, sama 15 kan? Ya nggak? Berarti yang suka 2 jenis itu adalah 15, tambah 5, tambah 10. Totalnya adalah 30. Oke. Nah, yang 3 jenis itu ada 25. Oke, 25 anak ya tengah-tengahnya ya. Berarti yang suka minimal setidaknya 2 dari 3 jenis. Berarti ya udah ada 30 tambah 22 sama dengan 55. Berarti kalimatnya jadi apa? Ada 55 dari 100 orang. Berarti 55 per 100 atau 55%. Gitu. Oke? Oh, 22 Kak. 25. Oh iya, deng 25. Sorry. 25. Oke? Dua puluh lima. Bukan 22. Typo ya. Iya, iya masalah. Kenapa nggak 2 jenis aja kakak? Dia kan apa kata-katanya apa? Setidaknya kan. Berarti kalau kata-kata setidaknya itu kan bahasa kan. Setidaknya kayak minimal ya kan. Berarti kan minimal kan. Minimal 2 gitu. Minimal 2 apa namanya 2 tuh ya. Kak bisa lihat rekamannya bisa. Jadi kayak dia minimal 2 jenis. Kalau 3 jenis kan juga termasuk kan. Oke. Bahas yang E ya. Iya. Sekarang kita bahas yang E. Probabilitas bahwa ia berenang, tapi nggak sepeda. Oke. Dia berenang, tapi tidak sepeda. Ini kelas PK atau PM masuknya dua-duanya sih sebenarnya. Oke. Nah, jadi PK, sorry lagi PK. Ini dia berenang, diketahui bahwa Jason lari. Ya nggak? Jadi dia bilang nih, oh Jason lari. Berarti dia ada di kelompok mana? Ada di kelompok lari. Nah, ini yang permainan kata-kata banget. Kita udah punya spesifik grup. Oke. Jadi di sini spesifiknya dia tuh udah di mana? Udah di lari. Oke. Jadi karena udah ada spesifik, maka kita bandinginnya dengan yang lari aja. Enggak sama semua orang gitu. Ini permainan kata-kata banget sih. Nah, tapi kalau misalnya emang kalian perhatiin ya kata-katanya ya nggak? Dia itu udah spesifik, oh ya udah lari gitu loh. Iya, bukan 30% dan 20% sih. Jadi dia kan udah spesifik di lari ya. Ya nggak? Berarti kan lari tuh yang ini kan. Berarti udah nih, ini adalah regionnya dia. Gitu. Ini adalah daerah asalnya dia. Bukan dari keseluruhannya dia, bukan. Oke. Nah, ya udah berarti kita bandingin sama yang lari. Nah, kalau misalnya yang lari
Itu dia ada berapa orang totalnya? Ada 15 yang lari aja itu ada 65 kan? Ya nggak? Nah, dia ada 65 kan? Nah, berarti dia bilang Jason itu lari, probabilitas bahwa ia berenang tapi enggak sepeda gitu. Berarti kan lari dan renang tapi enggak sepedahan. Ya udah, lari lari dan renang tapi enggak sepeda. Berarti dia kelompok yang mana? Kelompok yang ini kan? Ya enggak? Lari iya, renang iya, tapi enggak sepeda. Gitu. Oke? Lari iya, renang iya, tapi enggak sepeda. Berarti ada di 15 orang. Berarti di sini ya pembatasnya itu ada 3. Pertama Jason, dia udah spesifik tuh lari. Ya enggak? Tapi dari sini dia tuh ya udah mau renang dan enggak sepeda. Berarti renang dan enggak sepedanya ini ada 15 orang. Yang larinya itu ada 65 orang. Berarti ada 15 dari 15 ada 15 kemungkinan dari 65 kemungkinan. Nah, ini adalah hasilnya. Oke. Nah, gitu ya. Atau ya udah kalau misalnya mau dijadiin persen tinggal kita bagiin aja ya. 15 dibagi 65 ya. 15 dibagi 65 berarti kan berapa? Nah, kalkulator aja lah biar cepat. 15 bagi 65. 0,23. Oke. Atau 23%. Gitu. Iya, pembatas itu di Jason. Karena dia bilang Jason tuh ya udah ya ibarat kayak ya udah gue cuman di kelompok lari aja gitu loh ya. Kenapa gue harus dibandingin sama yang lain, ya kan? Kan dia cuma nanya kan peluang si Jason ini dia ikutan renang, tapi nggak sepeda. Tapi dia udah pasti lari gitu loh. Kecuali kalau misalnya Jason berolahraga. Nah, beda nggak teman-teman bahasanya? Jason berolahraga. Berapakah kemungkinan dia lari dan renang tapi nggak sepeda? Ya kan? Nah, beda nggak bahasanya? Kalau misalnya Jason udah fix lari gitu. Kak, emang di soal gini ada ya soal beranak dalam satu kalimat. Di sini aku fokusnya ngajarinnya konsep, oke? Bukan soal TBK. Karena kalau konsep kan bisa, soalnya mau diputer-puter kayak gimana pun itu pasti bakalan bisa. Soal beranak itu ada, tapi masuknya ke PM ya. Yang suka nanya PM tuh kan biasa kan kayak, wah soalnya itu beranak cucu gitu kan. Satu teksnya sama, tapi bisa aja kayak tiba-tiba nanyanya peluang, bisa aja nanyanya yang lain, ya kan? Nah, jadi dia kayak gitu. Oke? Iya, minta PDF, aman. Aku share. Ya. Ini aku punya soal dengan tipe kalnya yang kayak gini. Nanti aku bisa buatin ya. Ya, mungkin paling lambat besok ya aku coba buatin. Kalau ya insya Allah nggak ada apa-apa, nanti bakalan di-share di semua grup. Nah, karena kelas ini kelas massal ya teman-teman ya. Yang kalian emang mau ketemu apa pos apa? Boleh, boleh, boleh. Ini sapi mangap juga lucu nggak sih? Apa mau jadi Elsa aja? Diajar Elsa nggak sih? Elsa dengan suara berat boleh juga. Ya nggak? Oke. Sebenarnya sih untuk materinya. Oh, boleh deh satu lagi ya teman-teman ya. Ini apa namanya soal satu lagi. Karena ada pemodelannya juga di dalamnya. Bentar. Soalnya kayak takut ketinggalan materinya. Mana ya? Hmm. Nah, ini dia nih. Ada yang 2 kali lipatnya nih.
Ntar ya, aku SS dulu. Di tempat kalian hujan nggak guys? Hujan ya. Record dari awal Zoom ini di mana? Di channel nggak ada, weh. Itu kalau yang mau full, kalian bisa join SKS ya. Atau nanti aku mau buka program baru, program Back to Basic. Jadi, bukan ini. Coba. Oh iya, ini dia. Oke, ini aku SS dulu. Last but not least. Nah, ini. Oke, ini coba kalian coba dulu ya, teman-teman ya. Oke, ini soal terakhir buat masuknya ke pemodelan matematika. Iya, ini bakal, iya betul, itu kalau full harus premi. Nanti buat program barunya aku infoin ya teman-teman ya di grup. Demi apa banjir? Oh wow, iya sih, tapi ini kayak awet. Hujan hoki guys. Kan siapa tahu kan hujannya membuat kalian lolos UTBK ya. Amin enggak? Amin ya. Oke, ya ini dicoba dulu teman-teman. Dapat dapat Grace. Nanti aku infoin ya. Oh, iya iya ya. Ini kalau yang untuk yang pertemuan malam ini dapat. Nah, ini kita coba soal terakhir ya sebelum menutup. Ada yang dapat? Yang bingung ketik 0. Oke, 0, 0, 0. Oke, 0. Oke, 2, 2. Apa tuh 2, 2? Emot. 0. Oke. Nah, ini kita eh, sama Elsa hijrah dulu ya. Mau lebaran. Oh, ya. Nemunya 2-2 juga, tapi nggak ada di opsi. Bentar ya. Coba aku cek dulu KJ-nya. Karena aku juga belum bahas. Oh. Oke. Oke, ntar coba kita bahas ya. Hah? Ya. Oh iya, boleh. Udah low bed. Nanti diin aja ya. Ah, oke, ada yang ketemu 17. Nice. Ya, ini kayak avatar aku aneh-aneh. Kalau yang record eh, diagram Venn 1 itu udah aku share gratis juga ya. Jadi kalian bisa akses ya. Ini ada Elsa-nya, Elsa ini aja lah kan besok katanya Imlek ya. Jadi belum pakai hijab. Nanti kalau spesial Ramadan kita semua pakai hijab kayak Elsanya. Oke, nice. Di sini udah pada dapat 17 ya. Oke, jadi seperti biasa kalimat per kalimat ya, iya nggak? Jadi ada per kalimat. Di sini ada, ya udah ada kelas ya kan. Di sini ada 34 orang siswa, ya kan ya. Jadi ada 34 siswa. 34 siswa. Nah, gitu biar apa? Ntar aku kasih tahu ya. Oke, nah ini dia bilang dari 34 orang siswa ini berarti kan ada yang suka olahraga sama ada yang suka kesenian kan? Ya nggak? Tapi dia cuma bilang bahwa banyaknya siswa yang olahraga itu 2 kalinya lebih banyak daripada yang suka kesenian. Ya nggak? Nah, dikasih tahu lagi, jumlah orang yang gemar
baik dari olahraga dan kesenian itu adalah 5 orang. Ya kan? Dia ada 5 orang kan? Nah, ada 5 orang. Terus di sini, berarti kan dari 34 orang ini, 6 orangnya nggak suka keduanya kan? Berarti nggak kita ajak dong. Ya nggak? Berarti nggak kita ajak dong. Nah, kalau misalnya nggak kita ajak, berarti ya udah. Dia bakalan jadi, ya udah 34 dikurangi 6. Berarti dia berapa? 28 ya? Ya nggak? 26 orang ya? Nah, 28 orang yang diajak gitu. Ya udah kita buat aja di sini dua, ada dua, ya kan? Olahraga sama K, ya kan ya? Oh sama K kan. Nah olahraganya itu kan berarti yang di tengahnya itu ada 5 orang dulu. Suka keduanya, ya kan? Suka keduanya kan. Nah berarti yang kesenian ini kan bakalan jadi K dikurangin 5 kan? Ya nggak? Dia bakalan jadi K dikurangin 5 kan? Ya belum ada jumlahnya ya udah pakai variabel K aja. Oke, yang merepresentasikan jumlah orang yang suka kesenian. Yang suka olahraga berarti apa? Oh, dikurangin 5. Sampai sini bisa dipaham nggak teman-teman? Nah, dia totalnya itu ada 28 orang. Oke? Iya. Nah, oke. Sampai sini dulu ya. 2 kali 5 itu sama aja. Tapi di sini aku mau coba gambarin dulu untuk maknanya ya. Kalau tiba-tiba 2 kali 5 kan mungkin kayak bingung. Tiba-tiba 2K dari mana? Ya kan? Berarti dari sini ya kita bisa buat bahwa O dikurangin 5 ditambah 5 tambah K dikurangin 5 sama dengan 28. Ya kan? Nah, dia kan kayak gitu ya teman-teman ya. Ya enggak? Berarti di sini bisa kita dapat O tambah K min 5 sama dengan 28. Berarti O tambah K sama dengan 33 kan? Ya enggak? Nah, dia apa namanya? Ya 33 kan. Nah, terus di sini O-nya itu sama dengan 2K. Berarti bisa masuk ke dalam sini. Berarti dia bakal jadinya 2K tambah K sama dengan 33. Berarti 3K itu sama dengan 33. Kita dapat K-nya itu adalah 11. Oke. Nah, K-nya itu adalah 11 orang. Berarti yang hanya gemar olahraga, berarti yang ditanya hanya yang gemar olahraga. Berarti kalau K-nya 11, O-nya itu 22 kan? Ya enggak? Nah, berarti di sini ya udah apa namanya siswa yang hanya gemar olahraga, berarti di sini yang hanya gemar ya, hanya O aja, berarti ada bakalan 22 dikurangin yang suka keduanya, sama dengan 17 orang. Gitu. Oke, sampai sini bisa ditangkap ya teman-teman ya. Oke, boleh, 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 boleh. Oke, nah, sampai sini gimana? Bisa ditangkap ya? Oke, udah dong, kalau lanjut lagi. Lama banget kita kelasnya. Ini udah selesai kok buat materinya kok. Nanti kalian bisa coba sendiri aja ya. Oke. Nah, itu kalian bisa coba ya ntar ituin aja. Di coba latihan soalnya ntar bakal aku share juga ya. Oke. Nah, gimana teman-teman?
Minta testi dong, testi. Gila kelas hari ini. Iya, ini kita pose mau pose gimana? Seru ya. Kayak gila, nggak kerasa. Kayak bintang 5. Ya, hanya anak SKS jangan lupa besok ada kelas lagi ya. Emang kita lagi menggembor-gemborkan PKPM ya, teman-teman ya. eh Apa namanya, biar ya udah Hamin 90 ya. Oh, Bib, ganti-gantian, Bib. Aku lagi siapin yang B2B soalnya. Yang B2B kan juga banyak tuh ya. Nanti aku juga ngajarin juga buat pemodelan matematikanya. Gak apa-apa, kalau belum ada yang benar, apa namanya, jadi emang aku lagi ngerapin dulu untuk yang soal apa namanya yang B2B-nya ya, biar bisa enak belajarnya. Yang kalian udah dapat akses ke B2B nanti bisa dilihat aja ya website lagi ya. Itu karena aku lagi ngerapin itu. Jadi emang aku masih ngisinya kelasnya seminggu sekali dulu. Nanti kalau udah rapi semuanya tuh baru deh tuh kelas bisa tiap hari PK juga gas aja gitu. Nah, apa ya, tuh Bimo ya, kalau misalnya masih belum ada yang benar, nanti bisa, apa namanya, aku bakal kasih soal latihan, jadi bisa kayak gitu. Nah, channelnya tuh yang Ambis SNBT bareng si Makara ya. Oke, nah, enggak, nanti infonya bakal aku cek di grup teman-teman buat ininya, ya kan. Zoom gratisnya bakal rutin, dia kayak tiap minggu ada temanya, nanti bisa ini. Nah, ini buat recordingnya bisa aku stop dulu ya, teman-teman ya.